Selamat pagi Bu Ilsa dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Nisa Ayu Kurniajati dengan NIM 19211404 sebagai anggota, saya Vicentia Alda Alvera dengan NIM 19211410 sebagai presenter, kemudian Kesia Alvina Yani dengan NIM 19211414 sebagai pengumpul, dan Sarah Dewi Silinda dengan NIM 19211426 sebagai penyusun. Akan membahas mengenai siklus pendapatan, yaitu shipping, billing, dan cash collection. Yang pertama yaitu siklus pendapatan. Siklus pendapatan merupakan serangkaian kegiatan bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi untuk menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan, serta mengumpulkan pendapatan dari penjualan. Tujuan utama dari siklus pendapatan yaitu menyediakan produk secara tepat waktu dan tempat yang tepat pula dengan harga yang sesuai. Kemudian, shipping atau pengiriman. Shipping atau pengiriman ini merupakan aktivitas kedua dalam siklus pendapatan. Shipping atau pengiriman merupakan kegiatan memenuhi pesanan pelanggan dan mengirimkan barang yang diinginkan oleh pelanggan. Nah, shipping atau pengiriman ini terdiri dari dua langkah, yaitu yang pertama, menyiapkan atau mengambil barang dan mengemas pesanan. Nah, langkah awal yang digunakan untuk memenuhi pesanan pelanggan yaitu mengurangi item yang benar dari inventory, kemudian mengemasnya untuk dikirim. Proses yang dilakukan adalah tiket pengambilan yang dikeluarkan dari proses entry pesanan penjualan, menyebabkan terjadinya penyiapan atau pengambilan barang dan pengemasan barang. Tiket pengambilan berfungsi untuk mengidentifikasi produk dan melihat jumlah setiap produk agar dapat dikurangi itemnya dari inventory. Pekerja gudang bertugas untuk mencatat setiap item yang dikeluarkan dari tiket pengambilan atau dari sistem data, lalu barang dilanjutkan ke departemen pengiriman. Kebanyakan perusahaan sudah menggunakan barcode untuk mengecek inventory dan melacak proses penyiapan atau pengambilan barang serta pengemasan barang. Hal ini memudahkan perusahaan untuk mencatat data inventory. Kemudian sistem gudang otomatis yang dijalankan dengan barcode dan komputer ini dapat mengurangi biaya dan dapat meningkatkan efisiensi dalam penanganan inventory yang berupa barang. Kemudian, ancaman dan pengendalian. Ancaman terjadinya kesalahan seperti mengambil barang yang salah atau mengambil dalam jumlah yang salah. Teknologi yang terkomputerisasi merupakan solusi yang tepat untuk mengurangi kesalahan tersebut, untuk minimalisir kesalahan tersebut. Selain itu, kehilangan aset seperti pencurian dapat menyebabkan ketidakakuratan dalam pencatatan inventory yang nantinya dapat menimbulkan permasalahan dalam memenuhi permintaan pelanggan. Nah, untuk menghindari risiko-risiko tersebut ada beberapa cara, seperti inventory harus disimpan di lokasi yang aman dengan akses yang dibatasi. Kemudian semua transfer inventory dalam perusahaan harus didokumentasikan, baik karyawan gudang maupun departemen pengiriman harus menandatangani dokumen yang disertakan bersama dengan barang saat barang ditransfer dari gudang ke departemen pengiriman. Kemudian, pengiriman pesanan. Pengiriman pesanan yaitu setelah barang keluar dari gudang, barang kemudian dikirim ke pelanggan. Bagian pengiriman harus memastikan jumlah fisik dan jumlah pada tiket pengambilan sesuai dengan pesanan. Pembedaan dapat terjadi jika item yang dikeluarkan atau jika item yang disimpan tidak di lokasi yang ditunjukkan oleh tiket pengambilan. Kemudian, dalam kasus ini, bagian pengiriman harus atau perlu memesan kembali barang yang hilang dan kemudian memasukkan jumlah yang benar, lalu dikirimkan pada selip pengemasan. Setelah petugas pengiriman menghitung jumlah barang yang dikirim dari gudang, maka nomor pesanan, nomor barang, dan jumlah dimasukkan secara online. Nah,
ancaman yang terjadi pada proses pengiriman pesanan ini adalah seperti pencurian dan kesalahan pengiriman. Karena pencurian sudah dibahas di slide sebelumnya, maka untuk kesalahan pengiriman ini terjadi karena kesalahan input data maupun terjadi karena kesalahan pada karyawan. Nah, untuk mengurangi risiko tersebut, yaitu dengan membandingkan jumlah dan nomor item yang dimasukkan pada informasi pesanan penjualan, dan memperhatikan jika muncul ketidaksesuaian sehingga masalah dapat diperbaiki sebelum pengiriman. Kemudian untuk mengurangi kesalahan entry data oleh karyawan pengiriman, barcode dan tag RFID harus digunakan kapanpun. Jika data pengiriman dimasukkan dengan data manual, maka diperlukan pemeriksaan batas atau rentang dan uji kelengkapan. Penagihan merupakan aktivitas ketiga dalam siklus pendapatan. Penagihan ini terdiri dari dua langkah, yaitu invoicing atau faktur. Nah, invoicing atau faktur ini, faktur atau maksudnya penagihan pembayaran barang dagangan secara akurat dan tepat waktu merupakan hal yang sangat penting. Nah, aktivitas faktur ini merupakan kegiatan pemrosesan informasi yang mencatat ulang dan merangkum informasi dari entry pesanan penjualan dan departemen pengiriman. Hal ini membutuhkan informasi dari departemen pengiriman, yaitu untuk mengidentifikasi barang dan jumlah barang yang dikirim, serta informasi tentang harga dan syarat penjualan khusus dari departemen penjualan. Kemudian prosesnya yaitu dokumen dasar yang dibuat dalam proses penagihan atau billing disebut sales invoice atau penagihan penjualan yang memberitahu pelanggan jumlah yang harus dibayar dan kemana harus mengirimkan pembayaran. Kebanyakan perusahaan masih mencetak faktur dalam kertas dan dikirimkan kepada pelanggan yang memesan dalam jumlah kecil. Namun, untuk pelanggan yang memesan dalam jumlah besar, dikirim secara online atau dalam teknologi yang terkomputerisasi. Hal ini dapat mengurangi biaya cetak dan perangko, tetapi dapat mengurangi tenaga kerja dan tetapi lebih efisien. Kemudian mengenai ancaman dan pengendalian. Nah, ancaman yang terjadi yaitu perusahaan kesulitan dalam penagihan pembayaran terhadap pelanggan, sehingga menyebabkan kehilangan aset dan kesalahan data dalam penjualan, invoice, atau piutang. Nah, untuk mengurangi risiko tersebut yaitu dengan jika sengaja dilakukan, perusahaan dapat melacak alamat dan memberikan bukti pembelian dan bukti belum membayar kepada pelanggan. Dan jika tidak sengaja, sistem ERP digunakan untuk mencocokkan pesanan penjualan dengan dokumen. Kemudian proses yang kedua dalam penagihan yaitu mengurus akun receivable. Fungsi piutang dagang adalah memberikan laporan kepada pengontrol di mana ada dua tugas dasar, yaitu menggunakan informasi pada faktur penjualan untuk mendebit akun pelanggan dan kemudian mengkredit akun tersebut jika pembayaran sudah diterima. Nah, prosesnya itu dua cara dasar untuk mengurus piutang adalah metode faktur penjualan dan metode penerusan saldo. Kedua metode ini berbeda mengenai kapan pelanggan mengirimkan pembayaran, bagaimana pembayaran tersebut ditetapkan untuk memperbarui file induk piutang dan format laporan bulanan yang dikirim kepada pelanggan. Biasanya ada dua salinan faktur yang dikirimkan pelanggan, kemudian satu faktur itu ditinggal atau dikembalikan sebagai salinan beserta pembayaran. Salinan ini adalah dokumen penyelesaian yang disebut nasihat pengiriman uang. Kemudian, dengan metode penerusan saldo, pelanggan biasanya membayar sesuai dengan jumlah
yang ditampilkan pada laporan bulanan. Bukan berdasarkan faktur individu, laporan bulanan mencantumkan semua transaksi, termasuk penjualan dan pembayaran, yang terjadi selama sebulan terakhir, dan menginformasikan pelanggan tentang saldo akun mereka saat ini. Nah, kemudian untuk ancaman dan pengendalian. Kesalahan dalam mengurus rekening pelanggan dapat menyebabkan berkurangnya pengeluaran di masa mendatang dan juga mengindikasikan kemungkinan pencurian uang tunai. Pemeriksaan edit entry data dapat meminimalisir risiko tersebut. Kemudian, aktivitas terakhir dari siklus pendapatan adalah cash collection. Nah, cash collection ini merupakan langkah terakhir dalam siklus pendapatan. Adalah untuk mengumpulkan dan memproses pembayaran dari pelanggan. Prosesnya, karena kas dan cek pelanggan dapat dicuri dengan mudah, penting untuk mengambil tindakan yang tepat dalam mengurangi risiko pencurian. Fungsi piutang dagang bertanggung jawab untuk mencatat pengiriman uang pelanggan, tidak boleh memiliki akses ke kas maupun cek. Sebaliknya, kasir yang melapor ke bendahara menangani pengiriman atas pelanggan dan menyimpannya di bank. Salah satu metode yang melibatkan 2 salinan faktur kepada pelanggan dan meminta kembali 1 salinan dengan pembayaran adalah fungsi piutang dagang mengidentifikasi sumber pengiriman uang dan faktur. Alternatif lainnya bisa dengan memfotokopi semua bukti pengiriman dan mengirim salinannya dengan meneruskan pengiriman kas sebenarnya ke kasir untuk disimpan. Cara lain untuk mempercepat proses pembayaran pelanggan adalah melibatkan penggunaan logbook dengan bank. Logbook adalah alamat pos yang digunakan pelanggan untuk mengirimkan uang mereka. Bank yang bekerja sama mengambil cek dari kotak kantor pos dan menyimpannya di rekening perusahaan. Teknologi informasi dapat memberikan efisiensi tambahan dalam penggunaan logbook. Dalam pengaturan logbook elektronik, bank secara elektronik mengirimkan informasi perusahaan tentang nomor rekening pelanggan dan jumlah yang dikirimkan segera setelah menerima dan memindai cek tersebut. Metode ini memungkinkan perusahaan untuk mulai menerapkan pengiriman uang ke perhitungan akun pelanggan sebelum fotokopi cek tiba. Kemudian ada ancaman dan pengendalian. Nah, tujuan utama dari fungsi pengumpulan kas adalah untuk melindungi pengiriman uang pelanggan. Prosedur kendali khusus harus digunakan karena uang tunai sangat mudah untuk dicuri. Berikutlah cara yang harus dilakukan agar bisa menghindari ancaman tersebut. Yang pertama yaitu menangani kas atau cek dan memposting pengiriman uang ke rekening pelanggan. Untuk menghindari penggelapan, pengiriman uang ke departemen piutang dengan pembayaran pelanggan dikirim ke kasir. Pengaturan seperti itu menetapkan 2 pemeriksa kontrol yang saling independen. Pertama, total kredit ke piutang yang dicatat oleh Departemen Akuntansi harus sama dengan total debit yang disimpan oleh kasir. Kemudian, yang kedua menangani kas atau cek dan otorisasi memo kredit. Seseorang yang melakukan keduanya, tugas-tugas ini dapat menyembunyikan pencurian uang tunai dengan membuat nota kredit yang nilainya sama dengan jumlahnya yang dicuri. Kemudian yang ketiga, menangani kas atau cek dan merekonsiliasi laporan bank. Pengendalian yang penting adalah rekonsiliasi laporan rekening bank dengan saldo kas yang tercatat di sistem informasi perusahaan. Seseorang dapat melakukan rekonsiliasi walaupun tidak memiliki akses ke kas ataupun pengiriman uang ke pelanggan. Oleh karena itu perlu ada pemeriksaan independen pada kasir dan mencegah manipulasi laporan bank untuk menyembunyikan pencurian kas.